devosi yang khusus istimewa terhadap Bunda Maria, dan dia berusaha untuk mengamalkan dalam tugas kerasulan dan pelayanan. Dia kemudian menjadi imam Fransiskan, dan dia juga mendirikan banyak biara di Polandia, di Jepang, dan juga di India. Dia melakukan karya-karya yang besar, khususnya mengajak orang untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Maximilian juga ada salah seorang yang menjadi tahanan tentara Jerman di konsentrasi kamp Jerman di Polandia, dan ketika dia di dalam penjara, kamarnya berdekatan dengan seorang awam, yang diceritakan bahwa dia mendengar sepanjang malam orang itu menangis merintih, menangis. Lalu dia bertanya mengapa. Kalau mengatakan dia akan dihukum mati karena itu dia ingat akan istri, anak-anak, dan dia merasa sedih dan menangis. Lalu karena rasa iba, Maximilianus ini menghadap komandan lalu meminta kalau bisa dia yang menggantikan orang itu. Dia yang nanti tidak dihukum mati, orang itu dibebaskan. Dan itu diterima. Akhirnya Maximilianus disuntikan racun untuk sebagai hukuman mati pembunuh, dan orang itu dibebaskan. Rela berkorban hanya untuk memberikan orang itu rasa cintanya kepada keluarganya, dan dia sendiri menjadi korban sebagaimana Yesus Kristus sendiri mengorbankan hidupnya untuk keselamatan, untuk kebahagiaan orang banyak. Mari kita mempersiapkan diri mengakui dosa dan kesalahan kita, dan kita mengampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam Ekaristi kita berdoa secara khusus, mohon kekuatan kesembuhan kepada Bapak Sumadi yang katanya sedang ada di ICU di rumah sakit jantung. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus Sang Musa baru untuk membimbing kami di jalan keselamatan. Mampukanlah kami untuk selalu setia mengikutimu dengan semakin tekun mendengarkan sabdamu, serta melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, majulah kemari, hai para penghukum Israel, Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah, dan lihat 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula,
ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang, melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan pintu bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemudian Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap. Dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, karena nama Tuhan dimazmurkan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta kedamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roti dan anggur ini terimalah ya Bapa. Kristus sendiri jadi kurban yang utama. Merelakan hidupnya bagi manusia, jadi teladan kita taat pada Bapa. Saudara-saudara, supaya sembahku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar mendatangkan rahmat pengampunan bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam martirmu, Santo Maximilianus, yang telah ditumpahkan sesuai dengan teladan Kristus, demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kelakuan kami, dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan keagungan kami senantiasa memuliakan Engkau dengan tahan hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini,
dengan pencurahan rohmu agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku." Agungkanlah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta rohaniwan semua. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan juga saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan juga mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, khususnya Bapak Sumadi dan semua mereka yang lain yang dirawat di rumah-rumah sakit atau yang sedang berisah di rumah-rumah mereka. Dan secara khusus kita sendiri yang berkumpul setiap pagi di depan altar Tuhan ini, untuk anak-anak dan cucu-cucu serta anak-anak kita yang dipercayakan tanggung jawab kepada kita. Kita berdoa untuk memberkati semua kita dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjaga sekitar dari mara bahaya dan bencana, dan dari semua hal yang membahayakan jiwa dan raga. Dan kita bersama bersatu dan serikat sabda Allah dan susah di Roh Kudus, mendoakan saudara dan saudari kami yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Pater Charles Erbs dari Amerika Serikat, Pater Clemens Lu Minh Hoak dari Vietnam, Pater Rafael Chinat dari India, Pater Paul Feldhaus dari Jerman, Pater Pascalis Galistus Lola dari Jerman, Suster Liobata Miller dari Style, Suster Berlinda Juanda Evangelista dari Australia, dan Suster Maria Ligaya dari Australia. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasihan kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan diri Kau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, Ia mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai kami selalu bersama. dan bersama Roh. Anak domba Allah, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari dengan perjamuan ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan. Lindungilah kami, terimalah kami, kami memuji Engkau. Amin. Siapkan lagu nomor 551. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sungguh hidup, kami Kau segarkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu. Semua kami dinyalakan oleh api cinta kasih, seperti telah Engkau diterima oleh Santo Maximilianus setiap kali yang merayakan perjamuan ini. Semoga kelak kami boleh menikmati perjamuan abadi bersama para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sedang tersore dan misa dari lingkungan Santo Lukas.
Tuhan bersama dan bersama rohmu. kita sekalian dan semua mereka yang kita doakan pada hari ini diberkati dan dimulai Allah yang Maha Kuasa dan Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sampai cinta dan damai Tuhan. Amin. Ayat 2. Roh Kudus dalam surga dipilih oleh Allah dari dunia seluruhnya dan dari para bangsa. Karena hidupnya di dunia menjadi teladan kita, mari bersama-sama memuji Tuhan kita.